Memuncak tapi bingung, apa aja yang harus dipersiapin? Tonton video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku. Kali ini aku akan membahas tentang persiapan apa aja yang perlu dimiliki oleh pendaki. Video ini aku tujukan untuk para pendaki pemula. Yang pertama yang wajib dipersiapkan oleh para pendaki pemula, terutama cewek nih ya, yakni latihan fisik. Itu penting banget. Karena apa? Karena kita nggak tahu. Jangan meremehkan ketinggian. Ada nih beberapa dari teman-teman aku yang kayak halah itu cuman gunung 1000-an, halah itu gunungnya nggak terlalu tinggi, bukan gunung yang 3000-an. Kayaknya it's okay deh kalau nggak latihan fisik. No, jangan ya teman-teman, jangan. Contoh aja nih, kayak di Gunung Ungaran via Mawar, itu ketinggian cuma di 2050 mdpl. Banyak banget yang meremehkan tentang ketinggian di Gunung Ungaran, padahal Ungaran tuh kecil-kecil cabai rawit loh. Yang udah pernah ke Gunung Sumbing, Sindoro, belum tentu dia fisiknya kuat kalau mendaki Gunung Ungaran. Karena apa? Semua itu tergantung dengan kondisi fisik kita masing-masing. Jadi kalau kita mau bener-bener serius niat mau naik gunung, mau ekspedisi, mau menjelajah, itu kita harus benar-benar persiapkan diri kita. Nah, apa aja sih olahraga atau latihan fisik yang harus kita lakukan? Nggak usah yang berat-berat dulu. Contoh, menjaga pola makan dan pola tidur. Itu juga sama dengan kita melatih fisik kita untuk hidup sehat. Kalau kalian belum ada waktu luang untuk olahraga, sekedar lari-lari atau berjalan kaki, ya udah itu rutinin dulu aja, makan makanan yang sehat, terus pola tidur yang teratur. Nah, kalau kalian ada waktu luang, bisa nih kalian sempetin. Kalau nggak bisa setiap hari nggak apa-apa, seminggu 3 kali, seminggu 2 kali, kalian bisa meluangkan waktu untuk lari-lari kecil, muter di lapangan, atau enggak kalau misalnya kalian nggak bisa lari, jalan it's okay, jalan. Kalau jalan sih kalau bisa saran aku itu setiap hari ya. Setiap hari itu kalau bisa kalian minimal jalan 2 kilo. Itu insya Allah udah sangat membantu sekali buat kalian yang mau ke gunung. Nah, terus persiapannya dari kapan, Kak? Nah, kalau bisa nih, paling sedikitnya itu kalian persiapan 1 bulan sebelum kalian naik gunung. Jangan yang 1 minggu sebelum naik gunung. Buat kalian yang belum pernah naik gunung, itu wajib. Nah, pokoknya kalian tuh harus bisa mengatur gimana sih diri aku, gimana sih kondisi fisik aku, gimana sih kondisi mental aku gitu kan. Kalau kalian merasa itu cukup, kalau 1 minggu ya gak apa-apa sih, tapi kalau 1 minggu ya berarti olahraganya juga harus ekstrim ya, nggak ekstrim banget. Karena kan kalau terlalu ekstrim nanti juga ketika pendakian bisa aja kita mengalami cedera atau lain sebagainya. Pokoknya kita harus bisa mengatur kondisi tubuh kita. Jangan sampai kita ketika di lapangan, ketika kita pas naik gunungnya kita merepotkan orang lain. Terus yang kedua apa, Kak? Nah, yang kedua itu adalah persiapan mental. Mental ini bener-bener perlu disiapkan banget. Karena apa? Karena cuaca di gunung tuh gak menentu, teman-teman. Nih aku kasih contoh kayak aku. Kemarin-kemarin aku hidup di kota Semarang. Nah, di Semarang tuh juga ada gunung di kabupaten, yaitu di Ungaran itu. Kayak di Semarang bawah tuh cerah, tapi di Semarang atas itu berkabut. Kan kita nggak tahu ya, kayak di sana posisinya hujankah atau cuman kabutkah atau malah badai, kita nggak tahu. Nah, kalau udah diterpa badai, pasti kayak rasa di hati kita tuh kayak, ya Allah lapo aku munggah gunung, kayak yang iki selamat ta orang ngono kan. Karena aku juga pernah guys diterpa badai waktu di Gunung Merbabu. Itu pertama kalinya aku muncak di 3000-an mdpl langsung kena badai. Jadi kayak ya Allah, dan gimana ya, wes badan basah semua, terus di tenda pun kita udah kedinginan, padahal kita satu tenda tuh berempat, tapi tetap aja kedinginan. Mau gimana ya? Ya gitulah pokoknya. Itu kalau dapatnya cuman badai. Nah, kalau misalnya udah badai, terus kondisi medan di gunung itu nggak stabil maksudnya dalam artian ketika badai tiba-tiba longsor, naudzubillah min dzalik. Terus atau enggak tiba-tiba ada batu yang jatuh. Nah, ini juga aku pernah waktu di Gunung Sindoro. Cuaca memang cerah, tapi di Sindoro di Via Keledung itu kan full batu. Nah, itu aku waktu turun itu dari bawah tuh aku sama teman-temanku dengar kayak ya Allah gitu kan. Terus kenapa, kita juga bingung, shock kan. Akhirnya kita sedikit-sedikit turun, ternyata di bawah itu ada yang abis kejatuhan batu. Tapi untungnya dia tuh masih kelindung sama carrier dia, karena carrier dia tinggi sekitar
60 liter atau 80 liter gitu kan. Jadi carrier dia yang melindungi kepala dia. Andaikan kayak carrier itu gak nutupin kepala dia, gimana coba? Batunya gede boy, gede. Itu tuh kita udah mau turun, udah capek banget dengkul karena udah lutut ketemu kepala. Jadi kayak mental udah dihajar habis-habisan. Ditambah kita dengar cerita kayak gitu secara langsung. Apa nggak gimana gitu ya, shock. Kondisi medan cuaca di gunung tuh sangat-sangat tidak menentu. So, mental kita tuh harus siap. Buat ciwi-ciwi kalau di sana mau nangis, nangis aja gak apa-apa. Nggak ada yang bilang nangis itu lemah. Nah, kalau kalian malu ya udah nangisnya diem-diem. Kalau kalian tanya, Kak, kakaknya pernah nangis nggak? Pernah. Aku pernah nangis. Di mana coba? Di Sindoro. Bukan karena medannya yang terjal, tapi karena aku kayak nggak nyangka banget. Aku ternyata bisa sampai punya Sindoro gitu. Dan karena aku naik gunung yang di 3000-an pertama itu ya di Gunung Merbabu, tapi itu nggak sampai puncak. Nah, yang di Sindoro ini tiba-tiba sampai puncak kayak ya Allah gitu kan. Terus yang terakhir, yang ketiga nih yang menurut aku penting itu adalah keuangan. Oke, mungkin itu sih tips persiapan apa aja yang harus persiapkan sebelum mendaki versi aku. Coba deh, hal penting apa lagi yang menurut kalian lebih urgent daripada ketiga hal yang udah aku sebutin tadi ini?